Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai landasan pendidikan beserta penerapan dari masing-masing landasan pendidikan. Sebelumnya, saya selaku moderator dengan nama Puput Sasmita NIM 19004020 akan memperkenalkan anggota kelompok 7 yang nantinya akan menjelaskan materi dari landasan pendidikan. Pemateri pertama akan dibawakan oleh Ririn Safitri dengan penjelasan dari pengertian dan landasan religius beserta penerapannya. Pemateri kedua yang akan dibawakan oleh Mutia Febrianti dengan penjelasan landasan sosiologis beserta penerapannya. Pemateri ketiga yang akan dibawakan oleh Aina Syafika dengan penjelasan dari landasan kultural beserta penerapannya. Pemateri keempat yang akan dibawakan oleh Aulia Rahma Putri J dengan penjelasan dari landasan hukum dan landasan psikologi beserta penerapannya. Demikianlah dan diharapkan kepada teman-teman untuk memperhatikan penjelasan dari masing-masing materi landasan pendidikan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Safitri, NIM 19004117 dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang landasan pendidikan. Pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan. Jenis-jenis landasan pendidikan dan penerapannya yang pertama yaitu landasan religius. Landasan religius merupakan landasan yang paling mendasari dari landasan-landasan pendidikan. Sebab landasan agama adalah landasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sistem pendidikan nasional mengharuskan setiap peserta didik mengikuti pendidikan agama karena sistem pendidikan agama tidak saja sebagai penyangga nilai-nilai tetapi sekaligus sebagai penyeru pikiran-pikiran produktif dan berkolaborasi dengan kebutuhan zaman yang semakin modern. Penerapan landasan religius yang pertama, sebelum melakukan pembelajaran, pendidik mengarahkan peserta didik untuk berdoa dan membaca ayat Al-Quran. Kedua, dalam melaksanakan kegiatan sekolah, misalnya upacara bendera, harus ada pembacaan doa. Ketiga, setelah selesai melaksanakan pembelajaran, pendidik mengarahkan peserta didik untuk berdoa. Setiap sekolah harus memasukkan mata pelajaran agama ke dalam kurikulum sekolah dengan tujuan untuk mendidik akhlak peserta didik. Keempat, setiap hari Jumat, sekolah mengadakan kegiatan pemberian infak dari peserta didik dengan seikhlas hati. Kelima, setiap hari Jumat, seluruh masyarakat sekolah mengadakan kultum di lapangan sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan proses interaksi antar dua individu, bahkan dua generasi, dan memungkinkan generasi tersebut untuk mengembangkan diri. Sehingga dalam pendidikan tidak akan pernah terjadi kehampaan sosial, atau pendidikan tidak akan pernah terjadi tanpa interaksi individu antara satu generasi dan generasi lainnya, dan bahkan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Selain itu, karena landasan sosiologis merupakan tempat bertumpu dalam menentukan, mengarahkan, dan mengembangkan kebijakan serta praktik pendidikan, maka dalam hal tersebut, menurut Ardan, secara sosiologis perlu dikaji 4 bidang. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan berbagai aspek kemasyarakatan. Yang kedua, hubungan sistem pendidikan dan proses kontrol sosial dengan sistem. Yang ketiga, fungsi sistem dalam memelihara dan mendorong proses sosial dan perubahan kebudayaan. Dan yang keempat, hubungan pendidikan dengan kelas sosial atau sistem status. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu fungsionalisasi sistem pendidikan dalam hubungannya dengan ras, kebudayaan, atau kelompok masyarakat. Adapun penerapan dari landasan sosiologis ini ialah yang pertama, mengadakan gotong royong dalam sekolah dengan tujuan untuk membersihkan lingkungan sekolah. Dan yang kedua, pendidik mengarahkan kepada peserta didik untuk belajar berkelompok dan menyelesaikan masalah pembelajaran secara berkelompok. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aina Syafika, NIM 19004041. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan kultural.
Landasan kultural merupakan sebuah kebudayaan sebagai gagasan dan hasil karya manusia beserta hasil budi dan hasil karya itu sendiri yang akan selalu terkait dengan pendidikan. Seperti yang dikemukakan Sisdiknas, pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, di mana kehidupan masyarakatnya majemuk serta beragam dan keberadaannya yang diharapkan semakin kukuh. Oleh sebab itu, pendidikan nasional haruslah dipandang dalam latar belakang yang dinamis, seiring dengan semakin kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan azas Bhinneka Tunggal Ika. Berikut adalah beberapa penerapan landasan kultural. Yang pertama, sekolah mengadakan kegiatan pentas seni dengan mengangkat tema kebudayaan yang sesuai dengan di mana sekolah tersebut berada atau sesuai dengan lingkungan sekolah. Kedua, sekolah mengadakan Hari Kebudayaan Nasional pada hari tertentu. Ketiga, dalam kurikulum terdapat kurikulum muatan lokal, di mana sekolah dituntut untuk mempelajari kebudayaan yang berada di lingkungan sekolah, seperti sekolah yang berada di Sumatera Barat. Pada kurikulum muatan lokalnya, peserta didik dituntut untuk mempelajari kebudayaan masyarakat Sumatera Barat yang dikemas dalam mata pelajaran BAM, yaitu Budaya Alam Minangkabau. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang landasan psikologi. Landasan psikologi merupakan pemahaman tentang peserta didik, terutama berkaitan dengan aspek kejiwaan yang merupakan faktor keberhasilan dalam pendidikan. Maksudnya, psikologi menyediakan sejumlah informasi atau kebutuhan tentang kehidupan pribadi manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi khusus. Hal tersebut dikarenakan setiap individu memiliki bakat, kemampuan, minat, kekuatan, serta tempo dan irama perkembangan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya itu penerapan landasan psikologi, yaitu sekolah menyediakan guru bimbingan konseling sebagai tempat untuk menyelesaikan segala kesulitan yang dialami siswa. Adanya pemberian penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi, pendidik memberikan motivasi bagi peserta didik yang memiliki kemampuan rendah dalam memahami pembelajaran. Materi selanjutnya itu tentang landasan hukum. Landasan hukum pada dasarnya memiliki makna atau arti yang dapat dijadikan pedoman atau pegangan, titik tolak, dasar serta tumpuan untuk pijakan dalam menjalankan, menerapkan dan melaksanakan suatu pendidikan. Dengan berlandaskan hukum, kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dapat terhindar dari berbagai benturan kebutuhan. Setidaknya dengan landasan hukum, segala hak dan kewajiban pendidik dan peserta didik dapat terpelihara. Materi selanjutnya itu penerapan landasan hukum, seperti sekolah menetapkan tata tertib sekolah bagi pendidik dan peserta didik. Sekolah memberikan sanksi kepada pendidik dan peserta didik berupa hukuman atau denda jika melanggar peraturan sekolah. Perpustakaan sekolah menetapkan tata tertib dan hukuman bagi peserta didik dalam meminjam atau menggunakan buku sekolah. Sekian, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 7. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan semoga ilmunya juga dapat direalisasikan jika kita menjadi seorang pendidik. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan dari segi materi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.